Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mam, hai teman-teman semua. Ketemu lagi ya di Mama Alisa Channel. Terima kasih buat mam juga teman-teman yang udah mau klik video aku. Semoga mam dan teman-teman suka dan semoga video aku bisa menghibur mam semua di rumah ya. Oke, di video kali ini aku telat upload nih. Ini tuh di hari Sabtu kalau nggak salah ding. Aku belanja pasar daging. Ini mau temenin teteh aku juga karena teteh aku itu megang paketan lebaran gitu ya. Jadinya kita nyari tempat daging. Nah, di tempat daging Nusantara ini dagingnya bagus-bagus, masih fresh, harganya juga lebih murah gitu. Makanya teteh ipar aku ajakin ke sini aja. Ini beneran loh mam, dagingnya fresh-fresh banget di sini. Bener-bener yang dagingnya itu bagus gitu, banyak pilihan juga, terus banyak apa sih namanya, bumbu-bumbu lengkap juga gitu. Tempatnya juga bagus ya mam, dan dagingnya itu yang berkualitas banget. Karena emang kualitas daging di sini tuh bagus, udah gitu fresh, harganya juga murah ya. Ini tuh udah halal pastinya dijamin. Dan varian dagingnya juga banyak, mulai dari daging ayam, terus ada daging kerbau juga, terus ada bagian hati. Dan di sini tuh disediakan berbagai bentuk potongan daging. Kita bisa request juga, tapi berhubung ini lagi antri banget, jadi ya kita nggak bisa gitu ya, tapi biasanya sih bisa katanya gitu. Di sini ada daging slice, ada tenderloin buat bikin steak, terus kayak dalaman-dalaman, ada frozen food juga, terus berbagai bumbu-bumbu, ada sayuran, ada berbagai minuman. Pokoknya untuk apa sih namanya, olahan daging itu lengkap ya. Ayam juga ada, terus kayak bebek ada, bagian daging kerbau juga ada. Lengkap banget sih mam di sini, senang banget sih aku gitu. Terus harganya juga murah-murah banget ya. Nggak tahu kenapa ini murah banget, tapi untuk bagian daging-dagingan itu dijamin deh, bener-bener yang seger banget teman-teman. Nah tuh di sini juga ada frozen foodnya lumayan lengkap gitu ya. Kayak ada untuk bento-bento juga ada, sosis, terus kayak nugget. Pokoknya lengkap banget ya mam. Liatin deh, ini antrinya bener-bener ya, mungkin ditambah lagi beberapa hari lagi kan mau lebaran gitu ya, jadinya tuh yang stok juga gitu. Di sini dagingnya lengkap juga gitu. Nah ini ada daging kerbau tapi ini udah bekuan gitu, ini murah banget per kilonya. Daging rendang semua itu cuma 80.000. Terus ayam bagian dadanya ada, bagian pahanya juga ada, terus kayak daging sapi juga ada untuk kayak ngesopnya, itu bagian apa ya, iga, terus kayak lemak-lemaknya itu ada semua di sini lengkap, dan harganya juga termasuknya murah-murah sih. Nah ini dada ayam per kilonya 57.000, itu full yang dada aja. Ada dada yang udah di apa ya namanya, siap untuk dibikin bakso gitu. Nah ini aku lagi milih-milih, ini ada frozen food, itu satu paket isi 5 gede-gede, itu harganya cuma 100.000 aja, jadi jatuhnya cuma 20 ribuan, tapi yang udah lengkap banget mam. Nah ini dia belanjaannya aku di sini, nganterin teteh beli daging, termasuk aku juga. Ini aku beli, teteh aku juga beli. Aku niatnya mau beliin emak gitu buat masak-masak. Tapi hari ini ternyata Pak suami ngajakin pulang kampung tapi motoran gitu mam. Jadi ini pulang kampungnya dadakan banget gitu, terus motoran juga ya. Nggak apa-apa lah ya, selama 9 tahun aku nikah sama Pak suami, baru kali ini kita berani-beraniin pulang kampung pakai motor gitu. Kebayang sih capeknya kayak apa, cuma ya udah dinikmatin aja. Hitung-hitung kayak kita tuh jalan-jalan tapi jauhan gitu. Nah ini aku udah mulai antri mam. Ini aku belanja dagingnya lumayan banyak juga ya, karena emang ini buat paketan juga kan. Terus ini antrinya yang bener-bener lama banget, tapi ya nggak apa-apa sih, dapatnya dagingnya bagus terus harganya murah ya, kapan lagi ya. Dan ini emang apa sih namanya, suasananya juga lagi lebaran gitu loh mam. Ini aku udah mulai masuk ke antrian pembayaran. Ini si mbaknya sopan banget, aku seneng banget pelayanannya. Bener-bener yang biarpun katanya di sini padat gitu ya, ini tuh si mbaknya tuh yang sabar gitu, baik banget, terus sopan banget gitu. Ya aku udah selesai, ini mau keluar tuh ngajakin Dede Alpa. Kalau kemana-mana ngajakin Dede Alpa capeknya tuh jadi 2 kali lipat gitu, karena dia emang banyak maunya, cerewet juga. Jadi ya begitulah ya, kalau punya anak kecil ditinggal juga nggak bisa. Dan alhamdulillah udah selesai belanja dagingnya. Ini karena emang dadakan pulangnya, jadi aku mau beres-beres baju juga dadakan. Aku bawa bajunya yang gak banyak-banyak sih, karena emang kita sekarang cuma motoran aja, pakai motor biasa aku pakai. Tadinya sih mau pakai motornya abang aku, cuma ada kendala di pas bagian isi bensinnya gitu. Abang aku kan motornya NMAX, pikir aku gedean gitu kan, lebih nyaman aja. Tapi ternyata ada kendala di bagian isi bensinnya, nggak bisa dibuka tutup tangkinya, jadi udahlah pakai motor sendiri aja gitu.
mudah-mudahan lah ya sampai dan selamat gitu teman-teman. Jadi di sini aku lagi head lagi, bingung banget nih, aku kemarin baru selesai head tapi sekarang malah datang lagi headnya gitu. Jadi aku nggak bawa mukena aja deh, karena kemungkinan di hari hanya juga aku yang nggak bisa sholat juga gitu. Ini aku lagi pilih-pilih baju mana aja yang mau aku bawa gitu, nanti aku masukin dalam satu tas aja. Mudah-mudahan cukup satu tas ya, tapi nggak tahu deh karena anak-anak kan bajunya itu yang gampang kotor dan harus bawa baju banyak juga gitu. Kalau Dede Alpa, Kakak Alesa itu tuh anaknya yang super aktif gitu ya, jadinya tuh yang kalau lebaran ke sana ke sini nggak enak juga kalau pakai baju yang kotor, itu aja juga nggak enak. Jadi ya udah di sini aku pilih-pilihin dulu mana baju yang kepake atau enggak gitu. Ini dadakan banget sih mam, tapi jadi nggak jadi, aku harus siap-siapin, takutnya suami aku beneran yang dadakan karena di sini kita tuh maju mundur ya mikirin anak-anak gitu naik motor. Tapi ya bismillah aja, pas suami masih maju mundur sih pas aku beresin baju ini. Tapi ya udahlah, daripada ntar lebih ribet lagi, mendingan dari sekarang aja. Jadi enggaknya aku masukin semua gitu baju-bajunya. Jadi kalau misalnya jadi pergi ya udah tinggal masukin aja gitu, tinggal bawa aja. Nah kita pulang itu masih dalam keadaan galau karena kemarin emang pas suami liburnya sebentar gitu ya. Kalaupun mau pesen tiket mobil juga ya pastinya kebagiannya besoknya lagi gitu. Dan akhirnya kita putusin ya udah pakai motor aja sesekali gitu. Pas suami sih masih ragu, cuma yang aku yakininnya ya udahlah kita jalan-jalan aja hitungannya gitu. Cuma jalan-jalannya jauhan, mudah-mudahan ya jadi. Karena di sini kepikiran juga gitu, orang tua kan tinggal satu, bapak mertua, terus ada mbah juga, mbah pengen lihat Alpa, pengen lihat Alesa, karena tahun kemarin nggak pulang gitu, jadinya tuh yang kepikiran aja kalau nggak pulang gitu teman-teman. Nah ini alhamdulillah udah tinggal masukin aja ke dalam tas. Oh ya gimana nih mam, pastinya mam yang pulang kampung udah pada di kampung ya. Seneng ya mam kalau ketemu sama keluarga gitu bareng-bareng gitu, apalagi rame gitu kan, jadinya tuh ya seneng aja gitu. Aku juga senang sih mam, kalau untuk aku sih ya, namanya orang sini asli, sama emak ketemu setiap hari, saudara-saudara aku juga ketemu setiap hari. Tapi pak suami kan itu kan jarang-jarang banget ya, 1 tahun sekali lah, terus kalau ada apa gitu baru bisa pulang. Makanya ya aku bela-belain ya gimana caranya biar bisa pulang kampung gitu loh. Ini aku udah mau mulai masukin bajunya ke dalam tas. Ini tasnya gede banget, jadi andalan banget kalau aku bepergian kemana-mana. Suami aku tuh paling males katanya kayak pakai koper-koper gitu. Enaknya sih pakai kayak gini aja, tas gendong, lebih simpel, bisa digendong-gendong gitu ya. Kalau cowok mah sama cewek pikirannya beda ya mam. Kalau aku pikirnya kalau pakai koper tuh kayaknya muat banyak gitu, kelihatannya simpel, terus bisa didorong-dorong juga tanpa harus diangkat-angkat ya kan. Tapi kalau bapak suami itu mikirnya pengennya yang digendong-gendong aja gitu ya. Kalau sekarang sih nggak digendong-gendong ya, karena kita emang naik motor gitu teman-teman. Oh ya gimana nih mam semuanya kabarnya hari ini? Semoga kita diberi kesehatan, diberi kelancaran rezeki, diberi kelancaran urusan juga ya teman-teman. Mudah-mudahan lebaran kali ini kita bisa jadi pribadi yang lebih baik daripada kemarin-kemarin gitu kan. Semoga amal ibadah kemarin selama 1 bulan di bulan puasa diterima oleh Allah dan menjadi lebih baik lagi ke depannya, amin ya Allah. Ini aku hampir selesai mam, ini ada beberapa bagian yang aku bongkar pasang karena bener-bener yang nggak bisa masuk lagi gitu. Gimana ya cara ngakalinnya sampai galau banget. Nah akhirnya kita jadi juga ya mam berangkat pulang kampungnya pakai motor. Ini aku berangkatnya udah malam gitu, suasananya sih udah nggak macet, bagus ya, perjalanan lancar. Cuma di pertengahan jalan gitu kita tuh sering yang kehujanan gitu. Ini aku di pemberhentian pertama, anak-anak mau aku kasih makan dulu. Tadi dibikinin makan sama emak, jadi ya udah deh untuk kakak Alesa sama Dede Alpa aku kasih makan dulu biar mereka yang nggak masuk angin. Padahal kalau perjalanan kayak begini ya mam, banyak sih makanan yang murah-murah gitu, yang nggak begitu mahal-mahal banget, tapi ya ujung-ujungnya itu pastinya kenanya ke mie lagi, makanya sama mama aku dibikinin makan. Ini ada daging terus sama kentang gitu, tadi sore udah matang, jadinya tuh emak aku yang ngebungkusin biar cucu-cucunya itu bisa makan gitu ya mam. Enaknya punya emak itu yang masih dipikirin, walaupun kita udah tua tapi yang mikirin aja anaknya mau pergi kemana, cucunya gitu loh.
Jadi aku itu memastikan anak-anak sama cucu-cucunya itu makan di jalan ya, padahal kita bisa beli sih walaupun ujung-ujungnya mie lagi gitu. Ini di pemberhentian pertama sih masih aman, terus habis ini terus kayak hujan-hujan gitu, pokoknya ya kendala untuk jalanannya sih nggak ada kendala ya. Tapi kalau di cuacanya itu bener-bener deh, mungkin kalau misalnya ya nggak hujan-hujan kita cepet nyampainya, tapi ini tuh kayak hampir 2 kali lipatnya gitu. Kita hampir ke berapa jam ya, lama banget sih pokoknya sampai perjalanan itu bener-bener yang lama banget. Nah ini perjalanannya udah mulai memasuki daerah Jawa gitu, aku lupa ini di mana. Iya ini kayaknya Jawa gitu deh, udah di Jawa. Ini kita sampai sini aja bener-bener yang udah capek banget gitu ya, udah letih banget, udah ngebayangin masih berapa lama sih perjalanannya. Baru kali ini ya mam aku pulang kampung tuh naik motor gitu, biasanya ngebis, di bis itu kan tiduran aku sama pak suami, itu aja rasanya capek banget. Tapi kali ini yang naik motor bener-bener yang duduk aku pikir sih tadi pas tengah perjalanan gitu sebelum hujan-hujan gitu ya enak-enak aja gitu tapi pas kesini yang berasa banget, apalagi di perjalanan yang lama, terus anak-anaknya juga udah mulai capek. Untuk dede apa sih ya aman-aman aja, dia mau tidur gitu ya, cuma yang kasihan itu kakak Alisa di bagian depan gitu. Mudah-mudahan anak-anak aku sama suami aku ya sehat-sehat aja ya, jadi kedepannya bisa pulang kampung kayak gini lagi ya, walaupun capek aku nggak kapok sih. Nah ini udah mulai di Jawa, ini di aku udah pulang kampung itu ke Banjarnegara, Wanadadi, Jawa Tengah. Ini tuh di pasar apa ya aku lupa, ini tuh rame banget pagi-pagi, ini H-1 sebelum lebaran, jadi tanggal 9-an gitu. Ini udah banyak yang jualan ya, terus ini kayak kembang-kembangan gitu, mungkin untuk ziarah ke orang tua, ke saudara-saudara ya. Nah ini udah memasuki wilayah-wilayah yang dekat sama rumahnya mertua aku nih mam. Ini sepanjang jalan perjalanannya bikin apa ya, healing kalau menurut aku sih, bagus banget gitu. Pemandangannya itu kayak sawah-sawah, terus ke ujungnya itu gunung, karena di tempatnya mertua aku juga itu yang termasuk gunung adem tapi yang belum dingin-dingin banget, karena deket-deket Dieng sih, dari tempatnya mertua aku ke Dieng itu sekitaran 1 jam. Tapi aku sampai saat ini belum pernah ke Dieng karena waktu itu mikirin kakak Alisa masih kecil. Terus kemarin pas mau ke Dieng itu nggak jadi karena adik aku itu malah kecelakaan gitu, jatuh, padahal berangkatnya itu bareng sama aku, terus kakak Alisa juga, jadi yang nggak jadi, mungkin belum dibolehin ke sana kali ya. Next mudah-mudahan bisa ke Dieng gitu. Nah ini cuacanya, lihat pemandangannya bener-bener indah, makanya aku pengen banget ngeabadiin gitu loh mam. Dan terima kasih banget nih buat mam juga teman-teman yang nemenin aku sampai akhir video. Semoga lebarannya seru ya, semoga keluarga kita selalu diberi kesehatan, diberi kelancaran rezeki, diberi kelancaran segala urusan, pokoknya hal-hal yang terbaik aja. Dan sampai di sini dulu ya teman-teman videonya. Semoga teman-teman suka dengan video lebaran aku kali ini. Semoga bisa menemani lebaran mam semua di sana. Salam untuk keluarga mam yang di sana. Salam dari Mama Alisa. Semoga teman-teman happy ya lebarannya. Dan ini dia aku udah memasuki gang rumahnya mertua aku kayak gini tuh. Ini walaupun di kampung ya bang, tapi suasananya itu ya kayak gini lah, enak ya. Jadi kampung banget enggak gitu, kota juga banget enggak, tapi deket sama pasar, deket sama kecamatan, kelurahan, dan rapih aja gitu kalau di kampung-kampung kayak gini. Oke, akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ini dia aku udah sampai, kita lanjutin di video-video berikutnya ya mam. Dadah mam dan teman-teman semua. Assalamualaikum.